Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahaya Nani Wijaya, NIM 221130563, kelas C, semester 1, Fakultas Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas 19 November Kolaka. Baiklah, saya akan menjelaskan 3 pembahasan materi saya. Yang pertama, pengertian ragam bahasa. Ragam bahasa adalah bentuk bahasa yang bervariasi menurut konteks pemakaian topik yang dibicarakan. Hubungan antara pembicara medium. Pembicaraan ragam bahasa tidak berfungsi sebagai atribut, tetap seorang pembicara bahasawan yang kompeten biasanya menguasai berbagai jenis ragam bahasa dan mampu menyesuaikan ragam yang dipakai dengan situasi dan tujuan berbahasa. Dalam pengertian ini, ragam bahasa berkontras dengan dialek, yaitu varian dari sebuah bahasa yang berbeda-beda menurut kelompok pemakai atau wilayah penuturan. Oke, selanjutnya laras bahasa. Laras bahasa adalah ragam bahasa yang digunakan untuk suatu tujuan atau pada konteks sosial tertentu. Banyak sekali laras bahasa yang dapat diidentifikasi tanpa batasan yang jelas. Definisi laras bahasa menurut beberapa para ahli linguistik, di antaranya 1977 menganggap laras bahasa sebagai pola bahasa yang lazim digunakan mengikuti keadaan tertentu. Hal ini bermakna sesuai situasi akan menentukan bentuk bahasa yang digunakan oleh pengguna bahasa itu dan pemeliharanya berdasarkan konvensi sosial masing-masing. Menurut Reid 1956 menyatakan seorang penutur dalam situasi berbeda-beda akan menggunakan laras mengikuti situasi sosial yang berlainan, yaitu istilah teknik untuk menyatakan perlakuan bahasa. Yang nomor ketiga, syarat keilmiahan sebuah tulisan komunikatif, yaitu karya ilmiah yang baik memiliki sifat komunikatif. Hal ini bisa terlihat dari bahasa yang digunakan agar mudah dipahami oleh orang lain. Gunakan bahasa yang efektif dengan mematuhi aturan penulisan ilmiah. Dan yang kedua, bersifat donatif. Membuat karya ilmiah tidak sama dengan membuat karya jenis fiksi dan non-fiksi. Dalam penyusunan karya ilmiah harus menggunakan kata yang bersifat denotatif. Hal ini untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi karya ilmiah yang tulis. Dan yang ketiga, bernalar ketika bernalar, yaitu ketika kamu mulai menyusun karya ilmiah, sebaiknya tidak menggunakan perasaan yang dapat menyentuh pembaca. Karya ilmiah disusun dengan logika dan nalar sebagai salah satu syarat karya ilmiah. Hal ini akan membantu pembaca menangkap makna dari karya ilmiah yang sudah dibuat. Dan yang keempat, landasan teori kuat, yaitu karya ilmiah yang memenuhi syarat harus memiliki landasan teori. Karya ilmiah tidak dibuat dengan asal dan tanpa teori yang tentangnya. Selain itu, hasil dari penelitian pengamatan juga harus dikoreksikan dengan teori yang ada. Dan yang kelima, tulisan yang relevan dengan ilmu tertentu. Selain itu, landasan teorinya yang kuat. Karya ilmiah yang harus relevan dengan ilmu tertentu. Baiklah,
Sekian dari pembahasan saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wabillahi taufiq mawaddah warahmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.